RI bilang terbuka, KPU Kota DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan. Saya tanda tanya nih, ada apa nih di KPU Kota Surakarta? Mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan. Ya. Jadi di mediasi kemarin khusus berkaitan dengan berkas pencalonan itu kita sampaikan dalam proses uji konsekuensi, Bu. Ya, Pak, terlepas dari Bapak melakukan uji konsekuensi, sekalipun ini kita bicara ke belakangnya dulu lah, Bapak kemudian mengecualikan, ya, walaupun kalau Bapak mengecualikan kan tanda tanya besar ketika di KPU RI dan di KPU DKI dibuka, lalu KPU Kota Surakarta mengecualikan, ini gimana nih sistemnya? Karena kan dia harusnya dari RI-nya, RI bilang terbuka, KPU Kota DKI Jakarta sudah bilang terbuka, Kota Surakarta bilang dikecualikan. Saya tanda tanya nih, ada apa nih di KPU Kota Surakarta? Kok RI-nya bilang terbuka, informasi yang diminta sama kok gitu ya. Jadi, saya nggak mau tahu Bapak sedang melakukan uji konsekuensi atau tidak. Kewenangan kami majelis adalah memeriksa. Jadi, pada hari yang kami tetapkan nanti, informasinya dibawa ke KPU RI, kami akan periksa di KPU RI karena tidak memungkinkan untuk ke KPU Kota Surakarta. Ya, karena efisiensi. Untuk DKI nanti silahkan disiapkan di KPU DKI, kami akan datang ke KPU DKI untuk melihat benar nggak nih yang dibilang legalisirnya harus asli, benar nggak asli gitu. Lalu sejauh mana dokumen itu, informasi tersebut akan dibuka kepada pemohon. Jangan-jangan nanti di sini dibilang A sampai F, lalu yang dibukanya cuma A sampai C, ya kan? Jadi kami mau lihat seluruh informasi yang dimohonkan ini, ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini apa nih kendalanya di nomor 1 di poin A-nya nih? Apa yang menjadi persoalan nih? Mediasinya gagal nih kenapa? Jadi sebenarnya poin A itu hanya mengacu soal pemahaman SOP, Bu. Ya. Jadi karena di kami tidak menerbitkan SOP, mencukupkan dengan peraturan KPU yang tentang tata cara itu oleh majelis di mediasi kemarin dianggap itu tidak tercapai kesepakatan. Tetapi selebihnya itu sudah kita penuhi peraturan yang dimaksud gitu. Karena pemohon ini kan seperti memastikan SOP soal verifikasi itu. Tetapi kami sudah sampaikan bahwa di kami tidak membuat SOP itu. Jadi KPU Kota Surakarta mengatakan bahwa di tahun 2005 ya. Iya. Itu tidak ada membuat terkait peraturan atau SOP sebagaimana yang diminta. Peraturannya kita yang ada adalah peraturan KPU Kota Surakarta. Iya. Ya, itu ada nih terkait item-item 1 2 3 yang dimohonkan ini ada. Yang mengacu ke sini. Sudah dipenuhi, Bu. Kecuali yang nomor 3 karena itu dialamatkan ke KPU DKI. Dan itu tidak dalam posisi penguasaan kita. Nomor 3, peraturan dan SOP, publikasi data atau dokumen pendaftaran, khususnya ijazah calon anggota legislatif DPRD, pasangan calon wali kota atau calon wakil wali kota DKI ya. Yeah. Berarti tidak dalam penguasaan kita. KPU ya. Kota Solo. Nah, yang nomor 1 2-nya sudah dikasih di mana? Sudah pada saat yang bersangkutan meminta melalui email itu. Oh, pada saat menjawab surat ini sudah diberikan, sudah tapi diberikan. Kemudian pihak pemohon tidak puas ya? Karena yang mereka berikan kepada kami itu adalah suatu peraturan yang sangat lemah untuk dilakukan oleh sekelas KPU dalam melakukan verifikasi. Nah, yang tadi saya ibaratkan adalah membuat suatu pesawat yang sangat canggih, hebat dengan biaya besar, tapi tidak diberi pintu. Apa yang terjadi ketika terbang? Akan menjadi musibah. Padahal KPU mempunyai dana yang cukup besar. Mengapa sih kalau untuk dokumen lain dilakukan verifikasi faktual? Kenapa cuma ijazah yang calonnya nggak banyak? Kenapa sih sesulit itu tidak melakukan verifikasi faktual? Karena kenyataannya di daerah lain itu mereka bersurat, ada UGM kemarin menyatakan menerima permohonan verifikasi. Ya, berapa jadi, sih biayanya? Kenapa sih itu tidak dilakukan? Jadi saya merasa ini KPU menutup-nutupi.
Padahal sesuatu yang harusnya ditutup malah dibuka. Tapi sesuatu yang harusnya terbuka ditutup-tutupi. Ada apa? Ya, jadi gini, pemohon tadi dari KPU Kota Surakarta sudah menyatakan mereka tidak punya SOP-nya. Jadi hanya punya peraturan KPU Kota Surakarta, ya kan? Nah, memang keterbukaan informasi itu fungsinya adalah bagaimana kemudian publik melihat nih bahwa ternyata pada saat pemilu di tahun 2005 itu ternyata alat ukurnya tidak sebagaimana yang diharapkan, gitu ya kan, kelengkapannya. Maka disitulah publik masuk untuk kemudian memberikan catatan, evaluasi untuk perbaikan ke depannya, gitu ya. Tapi kalau dipaksakan harus ada SOP, memang mereka nggak punya. Nah, ini udah fakta persidangan dari pihak KPU Kota Surakarta, memang nggak punya SOP-nya. Memang ada cuma peraturan KPU Kota Surakarta pada saat itu, begitu ya. Jadi nanti ini juga dihadirkan ya, kita mau ngecek juga seperti apa peraturannya. Nah, kemudian berkas pendaftaran, ini karena saya harus tanya lagi nih, berkas pendaftaran waktu itu kan dikatakan dimusnahkan nih, ya kan? Pun di surat KPU Kota Surakarta juga kan dinyatakan begitu. Ini mau dianulir atau enggak nih? Silakan dijelaskan. Iya, itu seperti ada yang miss soal kalimat dimusnahkan itu, Bu. Dan Ya. itu juga udah kita sampaikan pada saat mediasi kemarin dan sudah dipahami oleh Pak, pemohon. yang kami tidak majelis di dalam persidangan, kami tidak menggunakan apa yang disampaikan di mediasi. Karena itu pun sifatnya rahasia untuk kami majelis. Jadi silahkan sampaikan sebagai fakta persidangan, karena di dalam persidangan ini sebelumnya KPU Kota Surakarta mengatakan dimusnahkan, ya kan? Hati-hati loh, apa yang disampaikan itu fakta persidangan. Jadi kalau ingin dikoreksi, silahkan dikoreksi terkait poin B berkas pendaftaran. Ini apakah Jawaban ya KPU Kota Surakarta memiliki secara lengkap informasinya? iya. Pertanyaan yang waktu itu mohon untuk klarifikasi itu informasi yang nomor 3 ya, Bu. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah Jawaban saat kami- proses pendaftaran. Jawaban kami pada saat itu adalah sesuai jadwal retensi arsip. Jadi secara normatif atau secara Bu, administratif. coba Ibu lihat surat Ibu. Saya sudah baca. Di situ ada ditulis dimusnahkan loh. Kita memahaminya sebagai buku agenda terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah. Dokumen tersebut sesuai peraturan Komisi nomor 17 Iya. tentang jadwal retensi arsip bahwa memiliki masa waktu penyimpanan 1 tahun aktif, 2 tahun aktif, selanjutnya musnah. Jadi Ibu PPID bukan sih? Ya, PPID ya? Bu, cara menjawab surat nggak boleh begitu, Bu. Kalau suratnya masih ada dalam penguasaan, Ibu harus jawab bahwa jadi menolak permohonan informasi itu hanya ada 6. Yang pertama, Ibu harus menjawab berdasarkan undang-undang nomor sekian tahun sekian, Ibu harus sebutkan pasal berapa itu dikecualikan. Sehingga itu jelas bahwa itu dikecualikan. Ya, yang kedua, berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 misalnya, dan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. Yang ketiga, masih dalam audit, proses audit, maka dia masih menjadi informasi yang dikecualikan. Yang keempat, masih dalam proses persidangan. Misalnya KPU Kota Surakarta informasinya lagi disidangkan, disengketakan, maka dia masih menjadi informasi yang rahasia. Yang kelima, tidak dalam penguasaan. Yang keenam, masa retensinya sudah habis. Berdasarkan apa? Mana berita acaranya? Ada nggak berita acara itu sudah dimusnahkan atau tidak? Itu hanya boleh menolak dengan cara itu. Jadi Ibu nggak bisa bilang berdasarkan PKPU sudah dimusnahkan, tapi ternyata dokumennya masih ada. Nggak boleh, Bu. Jadi kalau memang masih ada, masih dalam penguasaan, cara menjawab surat itu harus hati-hati, gitu ya. Maka sekarang saya pertanyakan nih, tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU ini masih ada atau enggak saat ini? masih ada, Bu. Masih ada ya? Berarti nanti pada saat pemeriksaan bisa dihadirkan ya? Jadi 1, 2, 3, 4 nih semua masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Nanti dibawa ya? Pada saat kami melakukan pemeriksaan setempat dibawa semua ya? Izin yang mulia. Ya. Tadi untuk jadi membedakan antara dokumen dan informasi itu tetap sama ya menjawabnya.
Iya, tetap sama. Jadi kan nanti di dalam dokumen itu kalau ada informasi-informasi yang ternyata tidak bisa diberikan dokumennya, maka Ibu bisa memberikan dalam bentuk ringkasan, misalnya begitu. Jadi bisa dijawab Gitu. dengan kalimat gitu. Iya, bisa saja gitu ya. Yang penting tadi 6 hal itu untuk menolak. Jadi kalau Ibu bilang berdasarkan Undang-Undang PDP, Ibu harus sebutkan pasal berapa di Undang-Undang PDP itu dikecualikan. Jadi jangan suruh masyarakat atau pemohon minta informasi, suruh baca sendiri, cari aja deh sendiri di Undang-Undang PDP gitu. Kasihan masyarakatnya ya. Gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.